Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 membahas tentang manajemen rantai pasokan. Next. Di sini ada nama anggota, yaitu ada Katerina Aruli Iskandar dengan NIM akhir 168. Yang kedua saya sendiri, Wiharta Dewananda dengan NIM akhir 174. Kemudian ada Anggita dengan NIM akhir 176. Dan yang terakhir ada Inanda dengan NIM 181. Oke, next. Yang pertama kita membahas tentang pentingnya strategi rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan atau supply chain management menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Nah, dengan demikian, sebuah rantai pasokan mencakup pemasok, perusahaan manufaktur, dan atau penyedia jasa, dan perusahaan distributor, grosir, pengecer, yang mengantarkan produk jasa ke konsumen akhir. Next. Oke, yang kedua membahas mengenai masalah sumber buat atau beli versus dengan pengalih dayaan. Next. Nah, di sini ada dua, yaitu keputusan untuk membuat atau membeli atau make or buy decision. Nah, ini adalah merupakan strategi pilihan antara memproduksi suatu barang atau komponen atau jasa secara internal, yaitu membuat atau memproduksi sendiri, atau dia membeli dari sumber luar. Jadi dia beli barang gitu. Yang kedua ada pengalih-dayaan atau outsourcing. Nah, di sini merupakan strategi mengalihkan kegiatan perusahaan yang secara tradisional dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih Warta. Untuk selanjutnya yaitu strategi 6 sumber. Nah, untuk penjelasannya yaitu berikut. Jadi, strategi yang akan kita bahas ini ialah sebanyak 6. Yang pertama adalah banyak pemasok. Maksud dari banyak pemasok ialah order yang biasanya kita berikan kepada penawar itu yang kita cari ialah yang terendah. Yang kedua adalah sedikit pemasok. Yang kita cari dari sedikit pemasok ialah kita ini membangun hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok, yang berarti ada pemasok yang sangat kita percaya, maka dari itu kita membuat hubungan jangka panjang dengan mereka. Dan yang ketiga ialah integrasi vertikal. Maksud dari strategi ini ialah pengembangan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli pemasok atau distributor. Yang keempat ialah ventura bersama. Maksud dari strategi ini ialah perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. Yang biasa kita simpulkan antara kayak diskusi bersama yang kita lakukan dengan secara bebarengan, secara kelompok gitu ya. Yang kelima ialah jaringan kairetsu. Ini kairetsu ini bahasa dari Jepang, dan maksud dari jaringan kairetsu ini adalah pemasok yang menjadi bagian dari koalisi perusahaan. Dan yang terakhir ialah perusahaan virtual. Maksud dari perusahaan virtual ini ialah perusahaannya bergantung pada keragaman hubungan pemasok untuk menyediakan jasa yang diminta. Oke, next-nya ialah manajemen risiko rantai pasokan. Ada pengertian dari manajemen risiko rantai pasokan ini ialah sebuah strategi mengendalikan adanya dampak yang terjadi selama terjadinya pasokan dalam industri logistik, sehingga bisa mengantisipasi jika terjadi hal buruk dalam penyediaan rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan ini biasanya menjamin produk selalu ada sehingga terjalinnya penjualan yang meningkatkan produktivitas perusahaan. Mekanisme rantai pasok berhubungan dengan kemampuan memenuhi pasokan bahan, tepat mengadakan barang, ketepatan memenuhi kebutuhan pelanggan, biaya, dan tepat waktu. Nah, yang selanjutnya ialah pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Pengertian dari pengelolaan risiko rantai pasokan ialah ketika
Ketika melakukan integrasi rantai pasokan, efisiensi yang substansial mungkin terjadi. Siklus bahan baku ketika bergerak dari pemasok ke produksi, ke gudang, ke distribusi, ke pelanggan, dilakukan di organisasi-organisasi terpisah. Dan seringkali independen. Di sisi lain, rantai pasokan penuh akan kesempatan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Catherine. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu membangun basis persediaan. Next. Oke, bagi barang dan jasa yang dibeli perusahaan, pemasok juga dikenal sebagai vendor dan dikelola dengan aktif. Pemilihan pemasok mempertimbangkan berbagai faktor seperti kecocokan strategis, kompetensi pemasok, pengiriman, dan performa kualitas. Karena perusahaan dapat memiliki beberapa kompetensi dalam semua area dan dapat memiliki kompetensi yang luar biasa dalam sedikit bidang saja. Berikut merupakan 4 tahapan prosesnya. Yang pertama, evaluasi pemasok. Yang kedua, pengembangan pemasok. Yang ketiga, negosiasi. Yang keempat, membuat kontrak. Yang kelima, pemusatan pembelian. Dan yang keenam, pembelian via elektronik. Next. Oke, selanjutnya adalah manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan suatu pendekatan yang mengupayakan efisiensi operasi melalui integrasi aktivitas, pengadaan, pemindahan, dan penyimpanan bahan. Yang pertama, sistem distribusi. Sistem distribusi dapat dilakukan melalui truk kereta api, angkatan udara, sarana transportasi, air, dan saluran pipa. Yang kedua, logistik pihak ketiga atau 3PL. Pengalih-dayaan logistik bermanfaat dalam menurunkan investasi dan persediaan sambil juga meningkatkan keandalan dan kecepatan pengiriman. Yang ketiga, biaya pengiriman alternatif. Semakin lama sebuah produk berada dalam proses pengangkutan, semakin banyak investasi yang harus dikeluarkan perusahaan. Next. Yang selanjutnya yaitu manajemen distribusi. Next. Distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sistem pemasaran. Karena distribusi yang efektif dan efisien, maka barang akan cepat dipasarkan dan selanjutnya akan dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Faktor yang mempengaruhi saluran distribusi yaitu pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, pertimbangan perantara. Penentuan saluran distribusi yaitu distribusi eksklusif, distribusi intensif, dan distribusi selektif. Fungsi saluran distribusi, informasi, promosi, kontak, penyesuaian, dan negosiasi, pemilihan lokasi, dan yang terakhir menyeimbangkan pelayanan logistik dan biaya. Yang selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu manajemen distribusi rantai pasokan. Next. Manajemen distribusi rantai pasokan memfokuskan pada material yang tiba, namun sama pentingnya manajemen distribusi memfokuskan pada arus keluar dari produk, mendesain jaringan distribusi untuk memenuhi harapan pelanggan menawarkan 3 kriteria, yaitu respon cepat, pilihan produk, dan layanan. Yang selanjutnya yaitu manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan terdiri atas 3 rantai aspek etika, yaitu yang pertama etika personal. Keputusan etis sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan, namun rantai pasokan akan sangat rentan akan penyimpangan etika. Yang kedua yaitu etika dalam rantai pasokan. Dalam era saat ini banyak sumber daya perusahaan yang dibeli, menempatkan tekanan yang sangat tinggi atas etika dalam rantai pasokan. Manajer mungkin tergoda untuk mengabaikan penyimpanan etika oleh pemasok atau memindahkan polusi ke pemasok. Namun, perusahaan harus membangun standar untuk pemasoknya, sama seperti mereka telah membangun standar untuk mereka sendiri. Yang ketiga yaitu perilaku etis terhadap lingkungan. Etika yang baik meluas hingga pengoperasian bisnis dengan cara yang mendukung konservasi dan peremajaan sumber daya.
Hal ini membutuhkan evaluasi keseluruhan dampak lingkungan, dari bahan baku hingga proses manufaktur melalui penggunaan dan pembuangan akhir. Next. Yang selanjutnya yaitu membangun kesinambungan rantai pasokan. Next. Membangun kesinambungan rantai pasokan terdiri atas dua, yaitu tolak ukur rantai pasokan dan model SCOR. Tolak ukur rantai pasokan. Beberapa organisasi dan situs web memungkinkan perusahaan untuk memberikan data mereka dan menerima laporan tentang bagaimana kinerja mereka dibandingkan perusahaan lain di industri yang sama atau terhadap perusahaan berkelas dunia dari industri manapun. Tolak ukur berkelas dunia adalah hasil dari rantai pasokan yang dikelola dengan baik dengan memperkecil biaya, waktu tunggu, serta meningkatkan tingkat layanan. Yang kedua yaitu model SCOR. Model ini menggambarkan teknik yang digunakan oleh perusahaan pembanding yang memiliki nilai yang sangat baik di matriks. SCOR menggabungkan matriks ini dengan atribut kerja untuk memfasilitasi perbandingan perusahaan yang bersaing dengan dan menggunakan strategi yang berbeda. Matriks model SCOR ini untuk membantu perusahaan membandingkan kinerjanya terhadap industri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.